Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul mencapai wafat husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah, selalu kita bermunajat, selalu kita berdoa pagi, siang, sore, bahkan malam, supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah wafat dalam keadaan bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang baik. Maka nanti ada lawan husnul khatimah, yaitu su'ul khatimah. Wafat su'ul khatimah, mati wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka oleh karena itu ketika kita berharap dan berdoa kepada Allah menjadi satu harapan kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita akan mengakhiri hidup ini. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan yang singkat kali ini saya ingin menyampaikan menurut beberapa pendapat para ulama. Ulama memberikan catatan, ulama memberikan persyaratan kiat-kiat supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kiat supaya wafat husnul khatimah itu pertama adalah berdoa kepada Allah supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena doa esensinya adalah permohonan kita kepada Allah, maka supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Doa ini diajarkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, beriman, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doa yang diajarkan Al-Quran supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian banyak lagi doa yang diajarkan dalam hadis, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ini tips yang pertama, supaya kita wafat husnul khatimah, maka dianjurkan berdoa kepada Allah husnul khatimah. Yang kedua, kiat supaya husnul khotimah itu istiqomah dalam beramal ibadah. Terkadang penyakit kita ini dalam beribadah itu sulit untuk istiqomah. Terkadang memang ibadah ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Maka untuk istiqomah dalam beribadah itu sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini menjadi pentingnya kita istiqomah dalam beribadah, sehingga banyak amal ibadah kita yang terkadang sulit untuk menjaga kontinuitasnya.
Kadang ibadah itu 1 minggu full, minggu depannya nggak kita lakukan. Kalau sholat wajib saya yakin itu kita semua pasti bisa istiqomah. Tapi berkaitan dengan amal-amal ibadah, amal-amal sampingan, amal-amal tambahan, ini seharusnya seyogyanya memang juga kita harus bisa istiqomah. Supaya apa? Dengan amal yang disebut dengan suplemen, amal-amal kebaikan tambahan tadi yang bersifat sekunder, yang sunnah kita klasifikasikan, semoga kita juga bisa istiqomah. Maka oleh karena itu di dalam hidup ini supaya kita bisa husnul khotimah, Bapak yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita coba istiqomah dalam beramal ibadah itu. Baca Quran sedikit istiqomah. Kemudian sholat sunat sedikit istiqomah. Yang penting istiqomah berkesinambungan. Karena istiqomah dalam beramal ibadah itu tantangannya sangat besar. Tantangannya itu muncul dari pribadi kita internal ataupun nanti muncul dari eksternal, dari luar diri kita. Dari keluarga, dari istri, dari anak. Seperti istiqomah dalam mengaji, tolabul ilmi itu sangat sulit terkadang. Ada saja tantangannya seperti malas, tantangan eksternalnya banyak gangguan. Maka oleh karena itu istiqomah dalam beramal ibadah menjadi satu hal yang rewardnya sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Maka seyogyanya dalam hidup ini supaya kita bisa husnul khotimah tentunya, maka ayo kita istiqomah dalam beramal ibadah. Kita semuanya punya amal pilihan, punya amal-amal pilihan. Contohnya baca Quran, rutinkan. Kita punya amal rutinkan seperti puasa Senin, Kamis, puasa Daud dan segala macam, rutinkan. Itu istiqomah. Semoga dengan istiqomah dalam beramal kebaikan tadi, sehingga kita bisa menghantarkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang menjadi masalah ini kadang amal itu sulit untuk istiqomah. Baca Quran kadang rajin, ya setelah itu nggak pernah rajin lagi ataupun tidak istiqomah. Ini yang jadi problem dalam hidup kita. Kemudian kiat selanjutnya, tips selanjutnya supaya kita bisa husnul khotimah, maka ulama mengatakan banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun dalam Al-Baqarah. Ini kan hubungan sebab akibat. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, aku pasti akan mengingat kalian. Ini menjadi penting bagi kita supaya kalau kita sering mengingat Allah dengan cara berzikir dalam epicentrum yang luas, dalam satu lautan luas dalam kita mengingat Allah, maka itu bisa menghantarkan kita wafat husnul khotimah. Oleh karena itu, mencakup supaya zikir bisa husnul khotimah, maka ulama mengajarkan, maka perbanyaklah zikir seperti zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini kan zikir yang paling afdol. Dalam Al-Quran dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau dalam satu hadis, afdolud dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik, zikir yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Filosofinya luar biasa. Di awal kita lahir, setelah kita dilahirkan di dunia menjadi seorang bayi, maka kalimat yang paling pertama kali kita dengarkan suara azan, kalau bagi laki, dan iqamah suara bagi perempuan. Satu di antara kalimat azan itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Diperdengarkan di telinga sang bayi dengan kalimat zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dalam menjalani kehidupan kini, maka kita harus mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ketika kita mau wafat pun kita diajarkan, maka di dalam hadis sahih dijelaskan bahwa laqidu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang akan mati itu, orang yang mau sakaratul maut itu mengucapkan zikir la ilaha illallah. Karena satu hadis menjelaskan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa saja yang akhir hidupnya bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah, dijamin riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan surganya Allah. Maka dalam hidup ini ayo banyak mengucapkan zikir seperti zikir yang sudah familiar, yang sangat masyhur dengan zikir la ilaha illallah. Baca setelah sholat atau ketika kita sedang santai, dimanapun usahakan ingatlah kepada Allah seperti dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini beberapa tips, beberapa kiat yang sudah dijelaskan para ulama mengajarkan kepada kita supaya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang menjamin, siapa kita dijamin kalau kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun kita belum tahu bagaimana mengakhiri hidup ini, ya tentu kita berharap supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu bagaimana mengakhiri hidup ini, maka para ulama menjelaskan tip ataupun kiat supaya wafat husnul khatimah. Pertama, banyaklah doa kepada Allah seperti yang diajarkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang kedua, istiqomah dalam beramal ibadah. Amal ibadah apapun, skala besar, skala kecil, ya kalau bisa istiqomah ini menjadi penolong kita nanti supaya wafat husnul khatimah. Yang ketiga, tips yang diberikan para ulama supaya wafat husnul khatimah, banyak berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah seperti dengan ucapan zikir la ilaha illallah. Karena zikir yang paling afdol dalam satu riwayat, afdolul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus, yang paling afdol adalah mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka untuk berharap kepada Allah tentunya dan berusaha secara ikhtiar supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita pengen nanti ketika wafat dipanggil Allah dalam seperti dipanggil Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini harapan kita, ini adalah cita-cita kita ketika nanti akan mengakhiri hidup ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.